Bab 4051. Tindakan mereka pada dasarnya setara dengan menginjak-injak martabatnya. Mitchell tidak ingin menanggungnya lagi. Aku akan pergi sekarang. Aku akan menggunakan hasilku untuk menamparkan wajah mereka berdua. Setelah dia mengatakan itu, dia langsung berjalan ke salah satu jalan hitam. Mitchell sangat marah dan pergi dengan badai di atas kepalanya. Haversam mencibir dan berkata, orang ini benar-benar keras kepala. Dia benar-benar pergi. Kami sudah mengatakannya barusan, tetapi mereka yang berpikir mereka lebih baik dari yang sebenarnya akan selalu membayar harganya. Seorang pejuang seperti dia seharusnya pintar tentang itu dan memilih kesulitan yang lebih rendah. Kesulitan yang lebih tinggi disiapkan untuk orang-orang seperti kita. Mencoba untuk menantang mereka hanya akan berakhir di kematian. Haversam memandang rendah para pejuang yang tidak sekuat dirinya. Dia membenci mereka yang mencoba mengambil kesulitan yang lebih tinggi karena itu seperti orang biasa yang bersikeras bergabung dengan acara yang dimaksudkan untuk para bangsawan. Itu benar-benar tidak pada tempatnya. Saat itu, Mitchell tidak bisa lagi mendengar apa yang dikatakan di belakangnya. Dia hanya punya satu pikiran, yaitu menggunakan keahliannya untuk menamparkan wajah mereka. Dari 9 jalan hitam, 7 sedang digunakan. Hanya 2 dari mereka yang kosong. Mitchell berjalan ke salah satu yang tidak digunakan dan dengan serius melihat 9 kristal di depannya. Setiap jalur hitam memiliki 9 kristal yang ditampilkan dengan rapi. Itu mewakili 9 kesulitan. Seseorang hanya perlu menyuntikkan energi mereka ke dalam kesulitan yang mereka pilih. Mitchell melihat kristal keempat dan ragu sejenak sebelum dia melihat kristal ketiga. Pada akhirnya, dia menyuntikkan energinya ke kristal keempat. Saat kristal keempat menyala, jalan hitam dibuka secara resmi. Mitchell menarik napas dalam-dalam, dan langkahnya agak berat, tetapi dia tetap berjalan di jalan hitam dengan tekad. Saat dia berdiri di tengah jalan hitam, seluruh tempat tiba-tiba diselimuti kabut. Kabut menutupi seluruh jalan hitam, menghalangi semua pandangan. Setelah melihat itu, Lurain menghela nafas tak berdaya. Dia memiliki tampilan yang bertentangan di wajahnya. Tantangan ini benar-benar merupakan ujian karakter manusia. Setiap kali seorang penantang masuk, mereka akan dikelilingi oleh kabut. Pandangan orang lain akan terhalang, jadi tidak ada yang tahu seberapa sulit sebenarnya tantangan itu. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mengevaluasi tingkat kesulitan berdasarkan siapa yang berhasil menyelesaikan tantangan sebelum ini. Fakta bahwa kabut menghalangi semua pandangan benar-benar membuatnya menjadi ujian karakter. Tidak ada yang tahu apa kesulitan sebenarnya, dan apa yang akan mereka hadapi. Tidak ada yang tahu tantangan sulit macam apa yang dicoba oleh para penantang dalam kabut. Namun, hadiahnya jelas untuk dilihat semua orang, dan kesulitannya tergantung pada peserta. Hal yang paling menguji adalah fakta bahwa para peserta akan diberikan token berdasarkan skor total mereka di White Abyss, dan dikirim ke area pelatihan yang sesuai. Semua orang ingin memasuki area pelatihan yang lebih baik, tetapi semakin baik area pelatihan, semakin banyak poin yang dibutuhkan. Jika mereka menginginkan banyak poin, maka mereka harus memilih tingkat kesulitan yang lebih sulit. Dengan kondisi tersebut, semua peserta berada dalam posisi yang sangat sulit. Semua orang melihat jalan hitam dengan ekspresi yang bertentangan. Rasionalitas mereka berbenturan dengan pikiran batin mereka. Lurain menggertakkan giginya. Jack, menurutmu kesulitan apa yang harus aku pilih? Jack menoleh untuk melihat Lurain, memikirkannya sejenak sebelum berkata, tingkat kesulitan kedua sudah berisiko. Lurain berhasil mendapatkan 1 poin di Tree Energy Space. Di Path of Fate, serangan tiba-tiba Lionel menyebabkan Lurain tidak mendapatkan poin sama sekali. Token terendah membutuhkan 3 poin, itulah sebabnya Jack meminta Lurain untuk memilih tingkat kesulitan kedua. Bab 4052. Membuat Lurain memilih tingkat kesulitan kedua mungkin tidak terlalu berisiko. Lagi pula, Lurain telah berkembang pesat saat dia bersama Jack. Lurain juga mengalami banyak hal. Secara khusus, Lurain dapat terus berlatih dan bertempur di medan perang Toman sejak Jack bersamanya. Sebelum memasuki Radiant Hall, Lurain bahkan sudah berhasil mendapatkan item yang cukup banyak untuk meningkatkan dirinya dengan Spirit Crystal yang didapatkannya. Lurain sudah sangat dekat untuk menjadi prajurit di atas rata-rata dan hanya sedikit dari level itu. Lurain mengangguk. Kurasa aku bisa melakukannya. Tidak mungkin aku bisa menantang level ketiga, tapi level kedua seharusnya tidak menjadi masalah yang terlalu besar. Pada saat itu,
jalan hitam di tengah tiba-tiba mengeluarkan gelombang cahaya putih. Tepat setelah itu, sesosok melayang menuju White Abyss dari dalam. Temanku berhasil. Aku tahu dia akan berhasil. Seorang pria bercelana pendek berkata dengan bersemangat. Seorang prajurit di sebelahnya mencemooh dan berkata, ini hanya tingkat kesulitan kedua, apakah Anda harus sangat senang tentang itu? Jika saya tidak tahu apa-apa, saya akan mengira dia berhasil menantang tingkat keempat. Pria bercelana pendek membeku sebelum berkata dengan marah, jadi bagaimana jika itu tingkat kesulitan kedua? Ini bukan sesuatu yang semua orang bisa lewati. Ada orang yang meninggal di tingkat kesulitan kedua sebelum ini. Dia selalu berhati-hati, dan itulah mengapa dia memilih tingkat kedua. Dengan keahliannya, dia bahkan bisa menantang tingkat ketiga. Setelah dia mengatakan itu, mereka yang ada di sekitar. Dia segera mulai mengejeknya, berhenti menyombongkan diri. Oke, apa maksudmu dia selalu berhati-hati? Dia hanya seseorang yang tahu tempatnya dan tahu bahwa dia tidak cukup kuat. Itu sebabnya dia tidak melakukannya. Pilih tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Apa menurutmu dia akan membiarkan kesempatan untuk mendapatkan 1 poin lagi hilang? Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau, tapi jangan berpikir bahwa kita semua idiot yang akan percaya apapun yang kamu katakan. Petik 2. Mereka bertengkar bolak-balik ketika jalan hitam ke-6 tiba-tiba mengeluarkan sinar hitam. Tepat setelah itu, sesosok dikirim terbang dari cahaya hitam dengan keras. Mayat yang dipenuhi luka dilempar ke tengah alun-alun. Tidak, seseorang berteriak saat dia bergegas ke mayat itu, mengulurkan tangan untuk menahan tubuh yang sudah berhenti bernapas. Wajahnya dipenuhi dengan kesedihan. Melihat pemandangan itu, semua orang menghela nafas dengan tenang. Tidak ada yang merasa kasihan karena itu adalah pilihan orang itu. Tubuh itu penuh dengan bekas cakaran. Jelaslah bahwa tubuh itu telah dilukai oleh binatang buas. Beberapa luka begitu dalam sehingga tulang bisa terlihat. Itu membuat pemandangan yang buruk. Luka fatal ada di leher tubuh. Ada bekas gigitan di sana, jadi orang itu mungkin mati digigit. Alun-alun tiba-tiba jauh lebih sepi setelah mayat itu muncul. Beberapa orang saling bertukar pandang serius satu sama lain. Kali ini, ujiannya benar-benar merupakan ujian karakter yang sangat besar. Jika seseorang lebih berhati-hati, mereka akan dapat meninggalkan tempat itu hidup-hidup, tetapi mereka juga akan kehilangan kesempatan. Poin sangat penting bagi mereka. Namun, jika mereka memilih sesuatu yang melebihi kemampuan mereka, sangat mungkin mereka akan kehilangan nyawa. Lurain memandangi mayat itu, tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Dia ingat bahwa peserta telah memilih kesulitan keempat pada akhirnya dan kehilangan nyawanya. Saat-saat berikutnya ada lebih banyak orang yang lewat atau dilempar kembali ke Black Abyss sebagai mayat. Jack tidak berpartisipasi dalam tantangan tersebut, segera karena dia ingin melihat keterampilan apa yang dibutuhkan untuk berbagai kesulitan. Dia akhirnya mendapatkan pandangan yang jelas dan baru saja ingin memberitahu Lurain ketika dia mendengar seruan. Lampu hitam menyala, berarti peserta lain meninggal. Lurain melebarkan matanya, arah itu. Itu peserta bernama Mitchell. Saat Lurain mengatakan itu, mayat Mitchell dibuang. Bab 4053. Praktis setiap mayat telah dilempar ke tengah Black Abyss. Saat Smail melihat mayat Mitchell, seluruh wajahnya memucat. Tubuhnya mulai gemetar, dan matanya melebar secara dramatis. Dia tidak percaya bahwa rekan muridnya telah mati begitu saja. Lurain menghela napas. Dia mengira bahwa Mitchell akan berhasil dalam tantangan tersebut, tetapi ini akhirnya menjadi hasilnya. Tawa dingin Dante dapat terdengar dari jauh. Saya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak tahu tempatnya, tetapi dia menolak untuk mendengarkan. Dia terlalu memikirkan dirinya sendiri, jadi inilah hasil akhirnya. Saya memanggilnya idiot, tetapi dia menolak untuk mengakuinya. Dia bahkan menyatakan dia akan menggunakan hasilnya untuk menamparkan wajah kita. Sungguh lelucon. Kata-kata itu sangat sulit untuk didengarkan pada saat itu. Mata Smail benar-benar merah saat dia melihat ke atas dan memelototi Dante dengan kejam, terlihat seperti dia ingin merobek sepotong Dante. Namun, Dante tampaknya tidak keberatan. Dia mencemooh sambil terus berkata, apakah kamu tidak bahagia? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Dia tidak tahu tempatnya dan bersikeras memilih tingkat kesulitan keempat. Pada akhirnya, dia kehilangan tantangan dan mati. Kebenarannya jelas untuk dilihat semua orang, jadi mengapa kamu tidak senang dengan hasilnya? Smail menjadi sangat marah sehingga dia akan kehilangan akal sehatnya.
Dia dengan cepat mulai berjalan mendekat, sepertinya dia akan menyerang. Ketika Lurain melihatnya dalam keadaan itu, dia mengulurkan tangan dan meraih lengan Smail. Apakah kamu gila? Apakah kamu benar-benar akan menyerang seseorang di area terlarang? Siapapun yang berani menyerang orang lain di area terlarang akan langsung berubah menjadi abu. Hukum tidak peduli seberapa bersalah seseorang. Lurain telah mengingatkan Smail pada waktunya, menyebabkan Smail tersentak. Dia bernapas berat, dan ekspresinya mulai memutar. Namun, dia dengan cepat berhasil mengendalikan dirinya. Terima kasih atas pengingatnya. Dia memberi hormat pada Lurain dengan rasa terima kasih dan tidak melanjutkan perdebatan dengan Dante. Sebaliknya, dia berbalik dan berjalan ke tengah Black Abyss untuk mengambil mayat Mitchell. Lurain menghela nafas, sebenarnya, pria itu tidak salah. Jika seseorang tidak tahu tempatnya, mereka bisa kehilangan nyawanya. Dante mencemooh dengan jijik, tidak lagi menatap Smail sambil mengangguk ke arah Heversam. Sudah hampir waktunya. Ayo pergi. Setelah keduanya selesai, mereka berjalan menuju jalan hitam. Saat mereka tiba, Dante tidak segan-segan memilih tingkat kesulitan kelima, sedangkan Heversam memilih tingkat kesulitan keempat. Semua orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka ketika mereka melihat itu. Lagi pula, sebagian besar prajurit di sana berkonflik karena memilih kesulitan kedua atau ketiga. Sementara itu, Dante memilih yang kelima tanpa ragu sama sekali. Semua orang bisa melihat betapa percaya dirinya dia. Seorang prajurit dari dunia kelas 3 berkata dengan sedih, terserah. Itu bunuh diri mencoba membandingkan diri kita dengan prajurit berpangkat tinggi di atas rata-rata ini. Setelah membuat pilihan, mereka berdua terus berjalan di jalan hitam. Kabut yang mengaburkan semua pandangan muncul di sekitar jalan, menyebabkan semua orang melihat jalan dalam diam. Jack tertawa ketika dia berkata dengan putus asa, kami terlalu lambat. Tidak ada ruang kosong yang tersisa. Bab 4054. Sebelumnya, 7 jalan hitam sedang digunakan, sementara 2 di antaranya kosong. Saat itu, Dante jelas selangkah lebih maju dari mereka berdua, jadi mereka terpaksa menunggu. Lurain menghela nafas dan berkata, itu hal yang bagus. Aku bisa mengambil kesempatan ini untuk mengatur napas. Sebenarnya, aku belum siap secara mental. Aku sangat khawatir akan ceroboh dan mati di dalam. Jack menepuk bahu Lurain. Jangan membebani dirimu dengan pikiran yang berat seperti itu. Kamu telah meningkat cukup banyak, dan kamu hanya 1 langkah lagi untuk menjadi prajurit di atas rata-rata. Kamu seharusnya bisa menangani tingkat kesulitan kedua. Bahkan jika kamu tidak berhati-hati dan berakhir dengan cedera, itu seharusnya hanya luka ringan. Lurain tahu bagaimana kepribadian Jack. Jack tidak pernah membesar-besarkan sesuatu dan selalu berbicara kebenaran tidak peduli siapa pendengarnya. Dengan kata-kata Jack, mental Lurain, bebannya sedikit berkurang. Lurain, tiba-tiba ada suara di belakangnya. Jack mengerutkan kening. Untuk mencegah masalah yang tidak perlu, bahkan Lurain pun menyamar. Seharusnya tidak ada orang yang mengenalinya. Mereka berdua berbalik untuk melihat seorang pria berjubah hijau. Dia mengerutkan kening saat dia melihat mereka dengan rasa ingin tahu. Ketika mereka berdua berbalik, orang itu tiba-tiba tampak terkejut. Oh, maaf. Saya salah orang. Saat itu dikatakan, Lurain dengan bersemangat mencengkeram lengan baju orang itu. Faun, ini aku. Saat dia mengatakan itu, dia dengan bersemangat melepas penyamarannya, mengungkapkan wajah aslinya. Ketika Faun melihat bahwa itu adalah Lurain, dia menghela nafas lega. Dia tersenyum dan berkata, aku tahu itu kamu dari belakang, tetapi ketika kamu berbalik, aku melihat orang asing. Saya pikir saya punya yang salah. Setelah itu, dia berkata dengan ragu, apakah kamu mendapat masalah? Mengapa kamu menyamar? Lurain menegang saat keraguan muncul di matanya. Dia tiba-tiba menemukan dirinya tidak dapat menjelaskan. Faun dekat dengannya, tetapi dia tidak tahu apakah Jack bersedia membiarkan dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Ketika Faun melihat ekspresi Lurain, dia langsung merasa bahwa Lurain berada di tempat yang sulit. Dia tersenyum dan mengangkat tangannya. Tidak apa-apa, jika sulit untuk dijelaskan, maka tidak perlu melakukannya. Lurain mengangguk. Dia tidak ingin berbicara terlalu banyak tentang Jack. Meskipun memberitahu Vaughan siapa Jack sebenarnya tidak seburuk itu, dia tetap merasa lebih baik bagi orang lain untuk mengetahui lebih sedikit tentang Jack. Lurain hanya memperkenalkan semua orang.
Dia hanya mengenalkan Jack sebagai teman yang banyak membantunya. Setelah mendengar itu, Fawn tidak lagi menganggap Jack sedingin itu. Oh, kebetulan sekali. Kamu juga di sini. Pada saat itu, suara licik terdengar di belakang mereka. Jack berbalik untuk melihat seorang pria bertampang menyeramkan dan seorang pria besar memandang ke arah mereka dengan niat buruk. Setelah mendengar orang-orang itu berbicara, wajah Fawn langsung menjadi gelap. Apakah kalian berdua sudah selesai? Apakah kalian berdua terlalu terburu-buru hanya karena aku tidak ingin berurusan dengan kalian? Ketika Lurain melihat mereka berdua, ekspresinya juga menjadi masam. Dia memandang mereka seperti mereka adalah dua tumpukan sampah. Lurain tidak bisa menahan rasa jijiknya pada mereka dan berbalik untuk berbisik kepada Jack, klan milik mereka berdua memiliki dendam terhadap klanku. Setiap kali kita bertemu murid mereka, pasti akan ada konflik. Aku juga pernah bertarung dengan mereka berdua sebelumnya. Yang di kiri adalah Claire, sedangkan yang tinggi adalah Burke. Bab 4055. Jack mengangguk. Fawn juga tampak sangat masam. Kamu tidak tahu ini, tapi aku baru saja dikirim ke sisi tenggara. Mereka berdua cukup beruntung dikirim ke sana bersama saat aku sendirian. Setelah mereka melihatku, mereka terus berjalan dengan kata-kata sinis. Kita tidak bisa bertarung di sini, dan aku tidak ingin membuang waktu untuk mereka, jadi aku mulai berjalan ke sini. Begitulah aku bertemu denganmu. Keduanya menjijikkan. Mereka mengikutiku kemanapun aku pergi seperti parasit. Lurain memandang mereka berdua dengan kebencian. Apakah kalian berdua hanyalah parasit? Apakah kalian perlu mengikuti kemanapun orang lain pergi? Tidak bisakah kalian mengatakan bahwa Fawn sedang tidak ingin berurusan dengan kalian berdua? Tepat setelah itu dikatakan, ekspresi mereka menjadi gelap sepenuhnya. Claire mencibir dan berkata, aku sudah lama ingin merobek mulutmu itu. Aku bisa pergi kemanapun aku mau. Apakah itu sesuatu yang boleh kau kendalikan? Kita berdua telah melewati begitu banyak tantangan akhir-akhir ini, dan kita berhasil mendapatkan beberapa hal yang sangat baik. Keterampilan kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Di depanku, kamu hanyalah seekor semut yang dapat diinjak kapan saja. Kamu harus bersyukur bahwa kita berada di area terlarang. Kalau tidak, aku akan memotongmu berkeping-keping untuk apa yang kamu katakan. Lurain mencemooh kata-kata itu. Jika dia tidak mengikuti Jack, kata-kata itu mungkin akan sedikit mempengaruhinya. Namun, kata-kata mereka terasa seperti lelucon baginya saat ini. Keduanya bisa meningkat, tetapi apakah dia tidak diizinkan melakukan hal yang sama? Melihat ekspresi jijik Lurain, wajah Claire semakin gelap. Dia mencemooh dan berkata, bocah. Apakah kamu pikir aku bercanda denganmu? Jika kamu tidak percaya padaku, mari kita selesaikan di jalan hitam. Aku sudah memutuskan untuk memilih tingkat kesulitan ketiga. Bagaimana denganmu? Saat dia mengatakan itu, suara Claire penuh percaya diri. Dia memiliki banyak kepercayaan diri dalam menghadapi tingkat kesulitan ketiga. Lurain mendengarnya dan tertegun. Jika kepercayaan itu tidak dipalsukan, maka Claire benar-benar akan lebih kuat dari Lurain. Dia seharusnya sudah berada pada level prajurit di atas rata-rata, dan peringkat yang wajar pada saat itu. Itu berarti Claire telah mengalami peningkatan besar. Petik 2. Fawn mengangkat alis sambil berbisik, keduanya benar-benar sangat beruntung. Aku tidak tahu apa yang mereka lalui di Chaos City, tetapi mereka berdua berhasil mendapatkan lebih dari 20 kunci emas. Dengan kunci itu, mereka berhasil mendapatkan banyak harta berharga. Setelah mengambil harta itu, mereka melewati beberapa tantangan juga. Keterampilan mereka telah meningkat pesat hanya dalam waktu setengah tahun. Mereka sudah menjadi prajurit di atas rata-rata. Jika itu masalahnya, maka keduanya benar-benar sangat beruntung. Bibir Lurain berkedut, bertanya-tanya mengapa dia tidak pernah seberuntung itu. Meskipun dia berhasil meningkat berkat Jack, dia masih agak jauh dari level mereka. Claire mengangkat kepalanya tinggi-tinggi saat dia memandang Lurain dengan sangat jijik. Saat ini, kamu hanya sampah dalam hidup kami. Kamu bahkan tidak layak menyeka sepatuku. Kamu tidak berhak bertindak sombong di depan kami. Seperti yang dikatakan Claire, dia memandang Lurain seolah-olah Lurain adalah tumpukan sampah. Ekspresi Lurain menjadi gelap. Kali ini, dia cukup marah. Terakhir kali dia bertemu Claire, kekuatan mereka hampir sama. Claire hanya meningkat sedikit, namun dia sudah berani membuat klaim yang begitu berani. Bab 4056. Semakin Lurain memikirkannya, semakin marah dia.
Dia tidak bisa menahan diri untuk mengambil langkah maju. Apa, kamu pikir kamu siapa sampai membicarakan nilai orang lain? Jika kamu ingin membicarakan itu, maka di depan temanku ini, kamu bukan apa-apa. Lurain melonjak ke seluruh tubuhnya. Dia memiliki sedikit konflik masa lalu dengan Claire dan Burke. Bahkan sebelum memasuki dunia berputar, mereka sering berkonflik. Setiap kali mereka bertemu satu sama lain, akan ada pertengkaran di tempat. Tidak mungkin Lurain tahan dengan mereka berdua yang melontarkan hinaan padanya seperti itu. Pada saat itu, yang bisa dia lakukan hanyalah menggunakan Jack untuk membantu dirinya sendiri. Dia lebih lemah dari keduanya, tapi Jack lebih dari 100 kali lebih kuat. Jack tersenyum tak berdaya. Dia tahu betapa marahnya Lurain saat itu, jadi dia tidak ingin terlalu picik. Dia akan membiarkan Lurain memanfaatkannya sebagai pengaruh. Claire mengangkat alisnya saat melihat pria di sebelah Lurain yang diam saja untuk sepanjang waktu. Jack terlihat sangat sederhana dan sepertinya tidak menahan apapun. Dia sepertinya keahliannya hanya di sekitar level Lurain. Tidak ada yang mengesankan tentang dia. Claire menunjuk Jack, apakah dia teman yang kamu maksud? Lurain mengangguk dengan bangga. Jack jelas orang yang dia maksud. Claire dan Burke sama-sama mengukur Jack dan sama sekali tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang Jack. Secara internal, mereka bertanya-tanya apakah Lurain mencoba menarik salah satu dari mereka. Dia bukan tandingan mereka, jadi dia mencoba menggunakan orang lain untuk menyelamatkan harga dirinya. Burke tertawa dan berkata, Dia jelas berada di levelmu. Berhentilah menakut-nakuti kami. Lurain memandang Burke dengan jijik. Itu hanya karena kamu bodoh. Kalian berdua seharusnya merasa bersyukur bahwa ini adalah area terlarang. Jika kita benar-benar bertarung, bahkan kalian berempat tidak akan cukup untuk menghadapinya. Vaughn benar-benar terpana saat dia mendengarkan. Dia mulai mengukur prajurit yang tampaknya dekat dengan Lurain juga. Keduanya telah mengganggu mereka sepanjang waktu, jadi Lurain tidak berhasil memberitahu Vaughn apapun tentang pria itu. Dia hanya memberikan pengantar singkat. Dengan apa yang dikatakan Lurain, pria bernama Putih Utara itu tampaknya sangat kuat. Dia mungkin berada di 10 besar di antara prajurit di atas rata-rata. Jika orang itu benar-benar sekuat itu, maka itu akan luar biasa. Burke berkata dengan nada menghina, berhentilah mencoba menyombongkan diri. Kamu berbicara seolah-olah dia berada di atas, 10 di antara prajurit di atas rata-rata. Jika dia benar-benar ahli, lalu bagaimana mungkin dia berurusan denganmu? Dengan keahlianmu, kamu tidak akan bisa menarik perhatiannya sama sekali. Kamu benar-benar pandai menyombongkan diri. Namun, jangan berasumsi bahwa semua orang cukup bodoh untuk mempercayai semua yang kamu katakan. Vaughn mengangkat alis. Meskipun dia sangat membenci Burke, dia harus mengakui bahwa Burke masuk akal. Jika orang itu benar-benar prajurit di atas rata-rata yang berada di peringkat 10 besar, maka tidak mungkin dia akan menjadi teman Lurain. Melihat mereka berdua, terlihat jelas bahwa mereka cukup dekat. Vaughn mau tidak mau memiliki beberapa pertanyaan di dalam hatinya. Lurain mengejek, apa yang kamu tahu? Dia baru saja akan terus berdebat ketika Jack mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Dia menatap dua jalur hitam yang baru saja dikosongkan dan berkata dengan tenang, bukannya kita bisa bertarung di sini. Tidak ada gunanya berdebat. Tidak ada gunanya membuang-buang waktu untuk orang-orang itu. Lurain mengangguk dan berbicara beberapa kata dengan Vaughn sebelum dia berhenti berbicara. Dia memutar matanya ke arah Claire dan Burke sebelum mengikuti Jack ke Black Path. Mereka perlu fokus pada apa yang penting. Tidak ada gunanya berdebat dengan mereka berdua. Mengikuti apa yang sudah diputuskan, Lurain memilih kesulitan kedua. Jack berhenti sejenak dan menyuntikkan energi ke kristal ke-9. Ketika orang lain melihat itu, tiba-tiba terjadi keributan besar. Bab 4057. Apakah pria itu gila? Apakah dia mencoba bunuh diri? Tingkat ke-9. Kupikir aku tidak akan pernah melihat orang mencoba kesulitan itu. Siapa pria itu? Apakah sesuatu terjadi padanya? Apakah dia tidak tahu apa yang dimaksud dengan tingkat kesulitan ke-9? Mungkin dia hanya mencoba masuk ke sarang binatang itu. Sarang binatang buas apa? Orang ini mungkin hanya ingin mati. Setelah kita memasuki Black Abyss, Token sudah mengirim semua aturan ke kepala kita. Entah orang ini benar-benar idiot, atau dia cacat mental. Kalau tidak mungkin dia tidak tahu apa arti level ke-9. Sesuatu pasti telah terjadi padanya. Kalau tidak,
bagaimana mungkin dia bisa memilih tingkat kesulitan ke-9? Saat Claire dan Burke melihat pilihan Jack, mereka tercengang. Setelah itu, mereka mulai tertawa terbahak-bahak seolah baru saja mendengar lelucon terbesar dalam hidup mereka. Meskipun mereka berdua tertawa dengan cara yang berlebihan, Fawn sedang tidak ingin marah. Dia sedikit terkejut ketika dia melihat punggung Jack, tidak tahu harus berkata apa. Dia berpikir bahwa Jack pasti sudah gila juga. Memilih tingkat kesulitan ke-9 pada dasarnya adalah bunuh diri. Bahkan tingkat kesulitan ke-8 adalah sesuatu yang tak seorang pun bisa lewati, apalagi yang ke-9. Bahkan prajurit di puncak tidak akan memilih sesuatu yang begitu gila. Memilih tingkat kesulitan ke-9 tidak berbeda dengan bunuh diri. Bibir Fawn bergetar sedikit saat dia benar-benar terdiam. Sementara itu, Claire dan Burke tampak seperti sedang menghirup gas tawa saat mereka tertawa dengan sikap yang semakin berlebihan. Saat mereka tertawa, mereka berkata, apakah orang ini di sini hanya untuk membuat kita tertawa? Apakah dia memilih tingkat kesulitan ke-9 hanya untuk membuktikan kemampuannya? Burke mencemooh dan berkata, ada yang salah dengan kepalanya. Orang normal manapun tidak akan melakukan hal seperti itu. Claire, menurutmu berapa lama orang ini akan bertahan di dalam? Sesuatu yang aku yakini, waktu perlahan berdetak. Setelah beberapa menit, jalan hitam yang dilalui Jack masih tenang. Semua orang cukup terpana melihat pemandangan itu. Apakah pria itu sangat mahir melarikan diri? Dia bisa saja menghindari semua serangan di jalan hitam. Apakah itu sebabnya dia bertahan begitu lama? Jack tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar, dan diskusi apa yang dilakukan setelah semua orang melihat pilihannya. Saat kabut menutupi jalan hitam, sosok merah keluar dari kabut. Itu adalah binatang buas yang terlihat seperti harimau, dan ada kristal di sekujur tubuhnya. Jack mengerutkan kening saat dia melihat binatang itu, samar-samar mengingat bahwa binatang itu disebut Ruby Tiger. Adapun tingkat kekuatan apa yang dimiliki Ruby Tiger, Jack tidak dapat mengingatnya. Lagi pula, Jack hanya tahu tentang Ruby Tiger dari para pahlawan kuno itu. Namun, para pahlawan kuno itu tidak mengingat semuanya secara mendetail, dan ingatan tentang harimau itu terlalu sedikit. Ruby Tiger itu masih belum dewasa, tapi sudah memiliki aura yang mengesankan di sekitarnya. Itu tidak terlihat lemah sama sekali. Lagi pula, Ruby Tiger adalah bagian dari tingkat kesulitan ke-9. Jack menarik napas dalam-dalam dan waspada penuh. Ruby Tiger menggelengkan kepalanya, dan kristal di sekitarnya juga bergetar. Mata merahnya menatap tepat ke arah Jack seolah-olah dia adalah mangsa yang akan segera mati. Jack menarik napas dalam-dalam, tidak berani ragu sama sekali saat dia mengeluarkan pedang abu-abunya. Bab 4058. Tangan kirinya mulai membentuk segel demi segel. Segel yang tak terhitung jumlahnya mulai mengembun di udara, membentuk bilah yang patah. Broken Soul Blade memiliki rune merah yang tak terhitung jumlahnya bersinar di atasnya dan dipenuhi dengan energi jiwa yang beredar di sekelilingnya, membuat Jack terlihat seperti ditutupi lapisan hitam. Jack mengangkat pedang di tangannya, dan Broken Soul Blade segera menyatu dengan pedang Jack. Saat mereka menyatu, rune merah yang tak terhitung jumlahnya muncul di pedangnya juga. Tingkat kesulitan ke-9 tidak bisa diremehkan, dan Jack segera menggunakan teknik peringkat Dewa Badai. Setelah ujian di Path of Fate, Jack tidak yakin berapa banyak kekuatan yang dia butuhkan untuk digunakan, atau apakah dia yakin akan kemenangan setelah memberikan segalanya. Jack tidak sepenuhnya percaya diri, tetapi pada akhirnya dia tetap memilih tingkat kesulitan ke-9. Saat memilih tingkat kesulitan itu, Jack hanya terlihat tenang. Sebenarnya, dia sangat berkonflik di dalam. 27 poin berarti dia akan mendapatkan token merah. Itu adalah token level tertinggi. Dengan token merah, dia bisa memasuki tempat latihan terbaik. Jack berhasil mendapatkan 9 poin penuh dalam tantangan sebelumnya. Jika dia memilih kesulitan yang lebih rendah kali ini, maka dia akan kehilangan token merah, dan hanya bisa mendapatkan yang oranye. Token oranye hanya membutuhkan 21 poin. Jack telah menghitung semuanya dengan sangat jelas. Jika dia memilih kesulitan ke-8, maka dia akan membuang 5 poin. Jadi, dia memilih kesulitan ke-9 pada akhirnya. Konfliknya sebenarnya sama seperti konflik Mitchell sebelumnya. Hanya saja dia lebih percaya diri dibandingkan Mitchell. Banyak orang di Black Abyss memiliki masalah yang sama. Pilihan ada pada para peserta, dan mereka pada dasarnya mengambang di antara surga dan neraka. Aturan tantangannya sangat menguji karakter seseorang.
Persis seperti yang ingin ditantang oleh orang yang melakukan tes. Radiant Hall tidak hanya menguji keterampilan dan bakat seseorang, tetapi juga hati mereka. Itu adalah tes yang cukup holistik. Raungan pelan membuyarkan pikiran Jack. Harimau menurunkan tubuhnya, mengadopsi sikap menyerang. Cakarnya mulai bersinar merah. Jack dapat segera mengetahui bahwa cahaya merah adalah serangan api yang digunakan oleh banyak monster atribut api. Ruby Tiger mengguncang kristal di tubuhnya. Setelah itu, kakinya mengayun saat berlari ke arah Jack. Jack mengarahkan pedangnya tepat ke leher Ruby Tiger dan menebasnya. Ruby Tiger lebih cepat dari perkiraan Jack. Dalam sekejap, itu sudah tepat di depan Jack. Itu mengangkat cakar kanannya, dan ketika pedang menebasnya, ia dengan cepat menghindari serangan itu sebelum menamparkan cakarnya ke pedang. Dengan keras, Jack merasakan kekuatan besar datang dari pedangnya. Broken Soul Blade, yang tak tertandingi selama ini, dipukul sejauh 1 meter penuh oleh cakarnya. Meski hanya 1 meter, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan Ruby Tiger. Jack mengerutkan kening dan hendak mengubah sudut serangannya untuk menusuk perut Ruby Tiger. Namun, Jack tidak pernah menyangka harimau itu akan membuka mulutnya tepat pada saat itu dan langsung menggigit pedangnya. Pada saat yang sama, ia mengangkat cakarnya yang lain dan menebaskannya tepat ke wajah Jack. Cakar itu dipenuhi api, dan Jack bisa merasakan panas menyapu pipi kirinya. Jika cakar itu mendarat di wajah Jack, maka Jack mungkin akan benar-benar hancur. Pada saat yang sama, api akan memasuki tubuhnya, dan dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Bab 4059 Jack menggigit bibir bawahnya, mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia telah meremehkan lawannya. Dia seharusnya tidak menggunakan Broken Soul pisau untuk pertempuran ini. Broken Soul Blade adalah teknik peringkat Dewa Badai, tapi itu masih merupakan serangan paling dasar dari Soul Sky. Dia telah menggunakan Broken Soul Blade karena dia ingin menguji berbagai hal, tetapi akhirnya melemparkannya ke dalam bahaya. Di bawah situasi yang mendesak, Jack berteriak ketika pedang yang digigit harimau itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang angkuh. Broken Soul Blade meninggalkan pedang abu-abu dan memasuki tenggorokan harimau dari mulutnya. Ruby Tiger dengan cepat melepaskan gigitannya. Kemudian, itu mulai mundur dengan cepat. Baru pada saat itulah Jack berhasil mempertahankan sisi kiri wajahnya. Setelah menyelesaikan momen mendesak itu, Jack tidak berhenti sejenak pun saat dia memanfaatkan waktu harimau itu mundur. Hukum ruang mulai aktif di bawah kakinya, dan dia menghilang dari tempat asalnya. Saat dia muncul lagi, dia sudah berada di belakang Ruby Tiger. Ruby Tiger tidak mengharapkan itu sama sekali dan tidak dapat bereaksi. Jack bahkan tidak memikirkannya sebelum dia menembus punggung harimau. Jack hanya mendengar suara retakan, dan dia tiba-tiba melebarkan matanya. Dia terkejut melihat bahwa pedang itu tidak benar-benar melukai harimau itu meskipun menusuk punggungnya. Dia bisa dengan jelas merasakan serangan itu hanya jatuh pada kristal merah di punggungnya. Kristal merah tiba-tiba berkilauan dengan rune merah tua. Kekuatan dari serangan itu tiba-tiba ditransmisikan ke seluruh tubuhnya, menyebarkan kekuatan penghancur secara merata ke seluruh tubuh. Setiap kristal menderita kekuatan yang sama persis, dan suara retak terus terdengar. Setiap kristal pada harimau itu mulai retak, tetapi retakannya tidak besar. Mereka hanya seukuran paku. Pada saat yang sama, harimau itu mengeluarkan raungan rendah saat ia dengan cepat melaju ke depan, menjauh dari Jack. Setelah melihat itu, ekspresi Jack menjadi sedikit gelap. Harimau itu benar-benar sulit untuk dihadapi. Sebelumnya, serangannya tidak lemah meski dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jika itu adalah seorang prajurit di puncak yang berada di peringkat bawah di sana, orang itu mungkin tidak akan mampu menerima serangan Jack. Namun, dia gagal untuk benar-benar melukai Ruby Tiger, dan hanya menyebabkan beberapa retakan. Selain itu, Jack terkejut saat menyadari bahwa Ruby Tiger tidak maju setelah menarik diri. Rune pada kristal mulai bersinar lebih terang, dan retakan perlahan mulai pulih. Ruby Tiger tidak hanya sangat kuat dalam bertahan, bahkan tingkat pemulihannya pun tidak bisa diremehkan. Itu menyebabkan Jack merasakan lebih banyak tekanan pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia berada dalam kesulitan yang sulit. Bagaimana dia akan mengalahkannya? Sepertinya dia harus mempertaruhkan nyawanya kali ini. Dia perlu menghancurkan semua kristal sekaligus agar harimau tidak dapat pulih secepat itu. Kemudian, dia perlu menggunakan kesempatan itu untuk menyerang lagi. Hanya dengan begitu dia bisa menang.
Jack menarik napas dalam-dalam sebelum menyimpan pedangnya. Tangannya mulai dengan cepat membentuk segel yang mulai menyatu di udara. Cincin hitam setinggi setengah orang terbentuk dari segel, dan perlahan berputar di udara, membuat suara retak. Pada saat itu, semua kristal di Ruby Tiger mulai pulih. Setelah Ruby Tiger pulih ke keadaan bersemangat sebelumnya, ia mulai mendekati Jack lagi, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Seolah-olah cedera sebelumnya telah membangkitkan semua kemarahan di hati Ruby Tiger. Jack mendorong ke depan, dan Soul Berserking menembak Ruby Tiger dengan sangat cepat. Ruby Tiger mendongak dan membuka mulutnya, mengeluarkan raungan yang menghancurkan. Bab 4060. Kali ini, raungan itu berbeda dari raungan sebelumnya. Ada serangan gelombang suara di dalam raungan itu sendiri. Raungan itu begitu keras hingga mengguncang udara di sekitarnya, membentuk riak demi riak. Dengan keras, Soul Berserking berbenturan dengan gelombang suara. Soul Berserking berputar dengan panik, menghasilkan kekuatan yang sangat besar karena terus-menerus menghancurkan gelombang demi gelombang. Gelombang suara Ruby Tiger tidak menunjukkan tanda-tanda melemah, tidak pernah berkurang sama sekali. Kedua teknik itu bentrok di udara, dan tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang lebih unggul. Jack menggertakkan giginya. Jika itu terus berlanjut, dia pasti akan kalah. Energi sejatinya sedang terkuras dengan cepat. Teknik peringkat Dewa Badai secara alami sangat kuat, tetapi mereka menghabiskan banyak energi juga. Sebelumnya, dia bisa menangani semua miliknya. Lawan dengan satu serangan, jadi dia tidak perlu menggunakan True Energy sebanyak itu. Namun, kali ini, dia harus menghabiskan energi sejatinya untuk mempertahankan Soul Berserking. Hanya dengan begitu dia bisa menahan serangan suara Ruby Tiger. Jack mengerutkan kening dan bergumam, ini dia. Kabut kelabu mulai naik perlahan di belakang Jack. Kabut memiliki hukum jiwa di dalamnya. Sosok abu-abu mulai terbentuk di belakangnya, dan sosok itu tampak seperti tiruan Jack. Itu adalah avatar dunia Jack. Setelah avatar dunianya terbentuk, tiba-tiba ia mengeluarkan gelombang energi kuat yang melesat langsung ke Soul Berserking. Dengan dukungan avatar dunia, Soul Berserking tiba-tiba mengeluarkan cahaya merah yang kuat, dan gelombang demi gelombang suara dihancurkan oleh Soul Berserking. Sesaat kemudian, Soul Berserking sudah berada tepat di depan Ruby Tiger, menyebabkan ekspresi kaget muncul di matanya. Pada saat itu, Ruby Tiger sudah menyadari bahayanya. Ia mencoba menyerang saat mundur, menarik diri dari Soul Berserking. Jack dapat langsung melihat apa yang sedang direncanakan oleh Ruby Tiger. Dia berteriak rendah saat dia mulai membentuk segel dengan tangannya lagi. Segel itu mulai mengalir ke Soul Berserking, dan energi Soul Berserking mulai meningkat secara dramatis. Kecepatan penghancuran gelombang suara meningkat satu tingkat lagi. Ruby Tiger hanya mundur selangkah ketika Soul Berserking tiba-tiba meluas, mengelilingi Ruby Tiger. Kali ini, Ruby Tiger benar-benar panik. Ia ingin keluar dari Soul Berserking, tetapi tidak mungkin Jack memberinya kesempatan untuk melakukannya. Jack berteriak, meledak. Dengan keras, Soul Berserking tiba-tiba meledak. Ledakan hebat menyebabkan gelombang kejut yang sangat besar, tetapi Jack sudah melakukannya. Siap untuk itu, jadi dia hanya didorong mundur selangkah oleh gelombang kejut yang dihasilkan. Namun, Ruby Tiger tidak seberuntung itu. Itu tertangkap tepat di tengah ledakan, dan tubuhnya menderita kekuatan penuh dari ledakan itu. Tidak peduli seberapa kuat pertahanannya, mereka tidak berguna sebelum ledakan itu. Kristal di sekitar tubuhnya mulai pecah, perlahan berubah menjadi debu. Melalui celah tersebut, Jack dapat dengan jelas melihat kulit asli harimau tersebut. Jack sekali lagi menggunakan hukum ruang di bawah kakinya dan menghilang dari tempatnya berdiri. Saat dia muncul lagi, dia sudah dekat dengan Ruby Tiger. Dia tidak berani ragu sama sekali saat dia mengeluarkan belati dari Mustard Seed, membidik tepat di antara celah saat dia menebas ke bawah. Saat itu, harimau tersebut sudah terluka parah. Ketika merasakan bahaya, ia berjuang dengan panik. Namun, itu sudah terlambat. Dengan suara keras, darah segar berceceran di seluruh tanah, dan harimau itu tiba-tiba kehilangan kemampuan untuk melawan. Keempat anggota tubuhnya berhenti bergerak, dan Jack menarik napas dalam-dalam sambil menyeka keringat dari dahinya. Dia telah menang. Dia hampir merobek wajahnya sebelumnya. Syukurlah, Jack bereaksi tepat waktu. Kalau tidak, dia akan terluka parah bahkan jika dia menang. Itu akan menjadi kerugian besar bagi Jack. Bersambung.